Ya, sebenarnya kemarin ini cerita cerita kronologis dulu ya. Gagasan atau ide tentang penyempurnaan sistem politik kita melalui sistem pemilu itu sudah mengemuka sejak 6 tahun yang lalu ya. Ya, Ketika saya waktu itu diberi amanah bersama teman-teman untuk memimpin dan Komisi 2, kami di Komisi 2 semua pimpinan anggota waktu itu sudah sepakat bahwa memang kita perlu mengevaluasi dan kemudian menyempurnakan lah sistem pemilu kita. Nah, bahkan waktu itu sebetulnya kami sudah eh, selesai draft naskah akademik dan kemudian draft rancangan undang-undangnya ya, khususnya untuk pemilu. Nah, tetapi waktu itu karena memang situasi politik ya, perkembangannya berbeda, akhirnya ditunda. Nah, sampai kemudian kita masukin COVID, akhirnya kita semua konsentrasi untuk mengatasi wabah yang baik. begitu dahsyat pada saat itu, dan kita lanjutkan dengan sisa masa periode yang menurut saya memang tidak pas waktunya untuk membahas undang-undang pemilu, karena saya selalu memberikan dukungan pembahasan undang-undang pemilu itu sebaiknya di awal periode, ya, langsung setelah pemilu, ya, supaya memang semua anggota DPR, pemerintah, partai politik itu bisa agak membuat jarak dengan kepentingan yang lebih subjektif pada saat menjelang pemilu ya gitu. Nah, baru masuk periode 24 kemarin, kita pun juga sudah memulai mendiskusikan itu. Itu dimulai dari biasanya di ujung periode DPR itu, Badan Legislasi meminta kembali sebenarnya masing-masing komisi untuk mengisi kira-kira undang-undang apa saja yang penting ke depan yang tahun atau periode sebelumnya itu tidak terbahas. Nah, waktu itu saya masih di ujung ketua Komisi 2, saya membuatkan rekomendasi lagi bahwa nomor satunya itu yang penting adalah pemilu, yang kedua pilkada, dan kemudian yang ketiga adalah undang-undang partai politik, dan seterusnya ada 11 undang-undang waktu itu. Ya, ya. Nah, pergantian 2024, terpilih pimpinan yang baru di Komisi 2, Badan Legislasi, saya waktu itu sudah di pimpinan Badan Legislasi, minta lagi kepada masing-masing komisi, termasuk Komisi 2, mana kira-kira rencana pembuatan legislasi di Komisi 2. Nah, waktu itu pimpinan Komisi 2 eh, sama persis mengulangi apa yang saya waktu itu buat, diulangi lagi eh, draftnya ya, pemilu, pilkada, dan kemudian partai politik dan seterusnya. Nah, cuman pada saat kita membahas susunan prolegnas 2024-2029 dan kemudian prioritas 2025, teman-teman komisi menariknya kembali itu undang-undang pemilu dan kemudian eh, dimasukkan undang-undang ASN. Akhirnya kita usul, karena memang waktu itu teman-teman Komisi 2 menarik usulan rancangan undang-undang pemilu itu, maka saya sebagai pimpinan Badan Legislasi di dalam rapat itu minta kesepakatan, dan akhirnya kita masukkan menjadi inisiatif Balek, inisiatif Oke, Balek. oke. Nah, eh, sam- sampai berjalan ya ternyata untuk membahas undang-undang ini kan dibutuhkan ada kesepahaman dan konsensus politik, terutama dari pimpinan partai-partai politik. Oke, Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan itu. Makanya sampai saat ini juga pembahasan itu tidak kunjung tiba, tidak kunjung datang. Ya. Pembahasan-pembahasan masih tingkat kita mengundang narasumber, ada RDP, kita ya, minta ya. masukan dari masyarakat dan seterusnya gitu. Ya, Nah, ketika kemarin kami melaksanakan evaluasi tentang prolegnas 2025 dan kemudian mulai ada pembicaraan susunan prolegnas prioritas tahun 2026, maka ada diskusi lagi antara kami di Balek dan semua dan seluruh komisi dan juga termasuk Komisi 2, maka kami menganggap bahwa memang undang-undang ini tidak boleh hilang, baik di 2025, yang mungkin sisanya pembahasannya tinggal 2 bulan lagi efektif, maupun nanti di 2026. Ya. bahkan itu sempat Dan terjadi perdebatan ya Bang Doli ya, antara pimpinan
balik dengan pimpinan Komisi 2 ya Pak? Sebenarnya sih bukan perdebatan ya, apa namanya ya, ya Pak, beritanya yang disebut perdebatan ya. Kan kita ya, selalu sekarang nih agak kalau ada judul berita yang bombastis gitu kan mungkin menarik orang untuk dibaca. ya, Sebenarnya ya. waktu itu teman-teman Komisi 2 minta penjelasan saja. Oh, Kenapa ya. pada tahun 2005 itu inisiatifnya diambil balik. Yang sebenarnya tadi saya sudah jelaskan juga di forum itu bahwa yang menarik itu adalah justru teman-teman Komisi 2 Ya, ya, gitu ya. ya. Makanya karena dia tarik kita masukin kan kira lagi dari balik. Nah, Ya. akhirnya kita sepakati kemarin eh, apa namanya? eh, Betul. eh, Ya. dua, 2025 karena kita tidak koreksi, itu tetap menjadi inisiatif Balik untuk mengantisipasi kalau sisa tahun 2005 ini tiba-tiba ada konsensus, ada kesepakatan antara pimpinan politik untuk dimulai, ya kita bisa mulai tahun 2005 ini, walau inisiatifnya Balik. Nah, tahun Ya. 2026 kita sudah sepakati kalau nanti mulainya di 2026 itu menjadi inisiatifnya Komisi 2. Walaupun ya selama sejarah pembahasan undang-undang pemilu itu tidak pernah undang-undang ini tidak dibahas melalui pansus Ya. gitu, pasti melalui panitia khusus. Nah, soal kemudian yang muncul itu adalah undang-undang pemilu saja ya, memang itu terkait dengan soal mekanisme. Jadi kita sudah ada kesepakatan di DPR setiap tahun masing-masing komisi itu mengusulkan satu undang-undang. Nah, kalau kemudian nanti misalnya satu undang-undang itu selesai, baru kemudian bisa ditambah. Nah, tapi saya berkeyakinan dan sampai sekarang kita juga tetap memasukkan itu tiga undang-undang itu, ya. Pertama tadi ada perintah dalam Undang-Undang 59 tahun 2004 di dalam RPJMP itu yang mengharuskan kita dalam rangka menguatkan pembangunan politik ya, pembangunan bidang politik, Ya. maka kemudian kita harus melakukan revisi terhadap tiga undang-undang, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada dan partai politik dalam satu mekanisme teknik kodifikasi. Itu letterless, jadi Ya. Ya. kodifikasi. Jadi sebenarnya ini ya satu paket saja kalau istilah saya, istilah lainnya itu ya. Jadi tidak bisa tidak bisa dilepaskan tuh antara tiga undang-undang itu. Ya. Jadi Nah, dalam rangka untuk menjaga koherensi antara paket undang-undang itu sendiri ya Bang Doli ya. 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 Semangatnya kan satu, Nah, satu nafas itu. betul. Yang kedua, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa rezim pilkada itu sekarang tidak ada bedanya dengan rezim pemilu. Itu artinya menegaskan bahwa undang-undang pemilu itu hanya aja satu nanti ke depan, yaitu undang-undang pemilu yang kemudian mengatur tiga jenis pemilu yang ada, yaitu pilpres, pileg dan Pileg. pilkada. Gitu. Jadi Ya, dalam satu paket jadi undang-undang pemilu ya Pak. satu undang paket pemilu. Nah, jadi saya kira nanti itu teknis saja ya, walaupun dicantumkan dalam 67 itu hanya satu undang-undang pemilu, tapi undang-undang pemilu itu yang kemudian nanti membuka ya Oke. untuk semuanya bisa digabungkan antara dengan pilkada yang memang itu sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan kemudian partai politik yang itu merupakan amanat Undang-Undang 59 tahun 2024. Nah, Iya, kalau kita bicara tentang soal apa yang mau kita koreksi, ya apa yang mau kita sempurnakan, tentu kita ingin memetakan masalahnya dulu. Apa sih sebetulnya yang selama ini muncul ke permukaan yang kita ambil kesimpulannya adalah bahwa pemilu kita punya masalah, gitu ya. ya, Nah, sebetulnya yaitu saya katakan dari sejak 6 tahun yang lalu kita sudah melihat sebetulnya ya ada persoalan atau eh, ekses yang timbul ya, hal-hal yang negatif yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu kita gitu selama ini termasuk pilkada di dalamnya. Nah, kalau kita merujuk pada pernyataan-pernyataan terakhir ini termasuk apa yang juga sering disampaikan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo gitu. Misalnya beliau mengatakan bahwa pemilu kita itu mahal gitu ya. Demokrasi kita itu noisy gitu ya, not easy gitu, tidak mudah, rumit gitu ya. Terus kemudian apa namanya, eh,
melelahkan. Itu kan yang sering Ya, disampaikan gitu. ya, ya. Nah, kalau kita ilmiahkan misalnya, saya sering membagi setidaknya ada minimal tiga yang kita lihat. Pertama bahwa pemilu kita ini sangat mahal, ya. Nah, mahal itu sebetulnya kalau hanya sekedar biaya penyelenggaraannya itu nggak soal. Semahal apapun, karena itu pasti menjadi konsekuensi kita sebagai negara yang memilih sistem politikanya sistem demokrasi. Ya, apalagi negara kita ini negara yang besar jumlah penduduknya ya. Tentu Ya, untuk ya. menjalankan pemilu itu memang cukup mahal. Nah, tetapi yang perlu kita catat dan kemudian menjadi hal-hal yang negatif dan kemudian harus kita koreksi itu adalah ya ternyata rupanya banyak hal-hal mahal yang lain di luar penyelenggaraan ya. Eh, apa namanya? Katakanlah mulai dari hal yang teknis ya. Ketika seorang caleg atau seorang calon presiden itu kemudian menyiapkan alat kampanye, alat peraga kampanye, mulai ya apa namanya, buat spanduk, buat kaos, buat stiker, segala macam itu kan. Itu kan Benar. biaya, biaya ya. Sampai biaya-biaya yang sebetulnya terjadi di masyarakat, tapi kita seolah-olah mengatakan tidak terjadi. Saya kira Pak Weni paham ya maksud saya ya. Ya, Jadi siap. ada Ya. biaya, Dan publik paham itu, Bang biaya-biaya Doli. yang ya, biaya-biaya yang ada, tapi kita tidak pernah mengakuinya tidak ada gitu, seolah tidak ada. Ya, Itu yang ya, sangat ya. mahal sebetulnya. Ya, betul. Nah, yang kedua, itu kemudian praktek-praktek yang membuat mahal itu akhirnya mendorong masyarakat kita lama-kelamaan itu di dalam menentukan pilihannya itu tidak menggunakan konsep yang rasional, Ya, ya, ya. tidak berpikir secara objektif, ya. Jadi terkaburkan dengan kemahalan-kemahalan tadi. Nah, sehingga pada pada akhirnya itu membuat masyarakat sebetulnya hampir tidak tidak tahu atau tidak mengenal apa sebetulnya yang mereka pilih, siapa yang mereka pilih gitu. Nah, Jadi seperti terabaikan ya, lantas Bang Doli ya. lantas mengemukalah kemudian peristiwa kayak kemarin peristiwa akhir Agustus 25-28 itu. Kan kemudian ada yang mengatakan atau mensinyalir ya, DPR itu tidak sensitif ya dengan masyarakat, Ya, eh, jauh ya sehingga tidak mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di masyarakat kita gitu. Pemerintah seolah-olah seakan mereka mengatakan tidak peduli dengan apa yang mereka hadapi gitu. Nah, oke, mungkin selama ini kita bisa mengatakan DPR abai atau pemerintah kurang tanggap dan seterusnya seperti itu. Tapi kalau kita tarik ke belakang akar masalahnya, sebetulnya ya bisa jadi jauh itu karena memang sejak awalnya memang sudah jauh. ya, Karena ya, ya. pilihannya itu bukan pilihan-pilihan yang memang tidak mengenal siapa yang mereka pilih. Karena tadi terkaburkan dengan hal-hal yang mahal-mahal tadi. Nah, bahayanya Pak Wendy, makin lama makin jauh, ini membiasakan kita atau mengembangkan eh, apa namanya budaya pragmatisme di masyarakat kita. Nah, itu kan bahaya. Kalau Ya. jangka panjang ini kita terus biarkan, itu akan berbahaya buat perkembangan masyarakat kita yang sangat Moral pragmatis pada hazard ya. akhirnya. Dan Nah, menyebabkan moral hazard akhirnya bangsa ya. bentuknya moral ya akan mengganggu, akan menjadi moral hazard bangsa yang tadinya dimulai dari moral hazard pemilu. Saya sebutnya penyakit yang disebut moral hazard pemilu, yaitu ya political transaksional, money Ya. politics, gitu, vote buying gitu. Nah, itu yang selama ini dan saya kira harus kita apa namanya eh, tidak bisa kita biarkan, harus kita beresin itu soal-soal penyakit moral hazard pemilu itu. Nah, lantas ketika kita sudah memetakan masalah itu, nah tentu kita harus mencari solusinya seperti apa gitu. Kira-kira itu ininya. Iya, tadi saya kepotong ya, ada satu lagi yang belum saya sampaikan dari tiga tadi. Yang satu lagi itu soal kerumitannya ya, kerumitan pemilu kita ya. Apakah itu berkaitan dengan soal sistem yang kita gunakan maupun soal penataan keserentakannya gitu. Nah, kalau kemudian kita ingin menjawab tiga hal tadi, ya tentu kita berharap sebetulnya sistem pemilu, termasuk nanti pelaksanaan pemilu baik di pilpres, pileg maupun pilkada itu, ya tidak kemudian ya mengakomodir ya lagi ya tadi soal politik uang, soal adanya oligarki
politik, kemudian politik dinasti gitu ya. Yang itu bisa terjadi mulai dari proses manajemen di partai politiknya sendiri maupun juga di dalam soal penyajian calon-calon kepada masyarakat gitu. Nah, oleh karena itu saya sering mengusulkan kalau kita bicara tentang pemilu ada 10 ya, ada 10 isu yang saya kira nanti juga harus kita diskusikan dan saya yakin mungkin bisa jadi berkembang nanti. Kemudian kalau Ya. soal 4 partai politik, kalau soal undang-undang partai politik ada 4 yang kita harus kuatkan. Nah, 10 itu yang pertama adalah soal sistem pemilunya ya. Sistem pemilunya itu selama ini kan kita sudah jadi gini, tidak pernah Indonesia melaksanakan pemilu kecuali dengan melakukan sistem proporsional, ya. Walaupun dengan rekayasa-rekayasa tertentu, ya. Dulu kita pernah mengenal sistem pemilu dengan proporsional tertutup. Sekarang juga sudah 3-4 kali melaksanakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, gitu. Nah, tentu kita saya kira harus mengkaji, ya. Eh, Mungkin ada alternatif-alternatif lain ya yang perlu kita apa namanya exercise gitu, itu elaborasi Dicoba ya kaji. dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi tadi hal-hal yang ekses negatif pemilu itu. Nah, sekarang kita sedang mendiskusikan, saya dan teman-teman termasuk di partai saya itu sedang mendiskusikan sistem campuran ya, gabungan antara sistem proporsional tertutup dengan sistem majoritarian atau distrik gitu. Nah, kita berharap sebenarnya sistem ini bisa mengakomodir ya atau bisa mengantisipasi tadi soal oligarki politik misalnya ya. Karena di situ kita berharap pengaturan penyusunan calon-calon anggota DPR itu bisa apa eh, bisa mengakomodir semua ya katakanlah teman-teman yang selama ini menjadi pengurus atau istilah yang sekarang sedang tren pekerja politik gitu ya yang selama ini mengurusin partai politik itu ditempatkan untuk bisa diprioritaskan dalam tanda petik diproteksi atau diberi perlindungan oleh partai makanya dimasukkan di dalam sistem yang proporsional tertutup misalnya. Tetapi bagi calon-calon atau tokoh-tokoh yang selama ini sangat populer, ya, apalagi dia kemudian sudah punya terbentuk jaringan dan sudah punya modal, ya, modal segalanya, ya, modal sosial dan juga modal kapital misalnya, ya itu bisa kita tempatkan untuk bisa bertarung berkompetisi di distrik gitu. Jadi memang ada perimbangan lah eh, bagi teman-teman yang selama ini juga diberi kepercayaan dan kemudian memang atensinya untuk ngurusin partai, tapi juga dia juga punya peluang yang sama untuk bisa menjadi anggota DPR gitu. Nah, yang kedua itu adalah yang kedua, yang ketiga soal threshold ya. Tentu yang pertama adalah parliamentary threshold. Ini berkaitan dengan soal presidential threshold ya, berkaitan dengan soal seleksi pencalonan presiden dan wakil presiden kita ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah punya keputusan yang menghilangkan ambang batas pencalonan presiden itu. Tetapi di sana ada pesan ya buat bentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi agar kira-kira secara implisit kita memaknainya calon presiden itu tidak boleh tunggal dan tidak boleh juga terlalu banyak. Gitu. Nah, nanti harus diatur. Nah, ini nanti berkonsekuensi dengan soal seleksi partai politik sebagai Bang peserta Doli, pemilu. Bang Doli, bukankah putusan Ya, MK sudah menyatakan bahwa untuk presidensial threshold itu di 0%, Bang Doli? itu tadi saya katakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa tidak lagi ada ambang pencalonan presiden. Tetapi dalam putusan itu juga disampaikan secara implisit diminta kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusi Iya, iya, iya. supaya pesan implisitnya calon presiden nggak boleh tunggal, tetapi juga Oke. tidak boleh terlalu banyak Iya, iya, gitu. iya. Oke. Nah, makanya kita diminta DPR sama pemerintah untuk melaksanakan rekayasa konstitusi namanya. Nah, pasti itu nanti berkaitan dengan soal seleksi partai politik, ya kan? Partai Iya, iya, politik iya. sebagai peserta pemilu. Iya. Jadi artinya kalau tidak ada
ambang batas lagi kan nanti supaya diatur tidak terlalu banyak dan terlalu tidak tunggal kan nanti diatur pengaturan atau seleksi partai politik sebagai peserta pemilu. Yang kedua juga nanti soal pencalonannya, ya kan nggak boleh Ya. satu. Jadi kalau misalnya 8 partai politik ya nggak boleh satu tunggalnya, 8-8-nya nggak boleh. Nah Iya, itu iya. nanti harus ada rekayasa konstitusi. Ada Kemudian mekanisme yang untuk ketiga, mengontrol itu ya Bang Doli ya. betul. Iya, iya. Kemudian yang Oke. ketiga adalah Tiga. parliamentary threshold, ya. Mahkamah Konstitusi juga sudah memberikan keputusan untuk meminta kepada pembentuk undang-undang melakukan perumusan ulang terhadap jumlah besaran parliamentary threshold, ya, ambang batas parlemen ini. Tapi juga secara implisit mengatakan bahwa harus di bawah 4%, kira-kira gitu. Nah, tetapi concern saya juga sebetulnya Pak, saya masih standing position saya eh, menyampaikan bahwa eh, saya tetap bahwa parliamentary threshold ini tetap ada, ya, harus tetap ada. Bahkan sebetulnya harusnya berlaku di setiap level, bukan hanya di DPR RI, tapi juga di DPRD provinsi Di dan kemudian daerah-daerah ya. kabupaten kota, Iya, di iya. daerah juga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah district magnitude. Ya, district magnitude ini adalah besaran kursi per dapil, ya. Nah, tadi untuk menjawab kritik, ya, tidak terjadinya kedekatan atau bounded antara pemilih dengan wakilnya, ya. Itu juga mungkin bisa terjadi karena memang selama ini kita membentuk sistem pemilihan itu membuat masyarakat kita ini tidak punya kesempatan banyak waktu dan cara untuk mengenal calonnya secara lebih dekat. Karena kita satu dapil itu kan banyak-banyak, ya. Kalau Iya, DPR iya. RI itu 3 sampai 10, ya. Jadi nah kalau ini kita persempit sebetulnya misalnya 336 gitu atau 35, ya. eh, itu kan akan lebih memudahkan masyarakat kita mengenal, ya. Misalnya gini, kemarin ada 18 calon di dapil saya nih, Sumut 3, ya. Sumut Iya. 3 itu ada 10 kursi. Kalau 18 partai berarti ada 180 orang calon untuk memilih 10. Nah, kalau kita misal jadikan 5, ya, kali 18 itu kan 90, ya. Betul. Jadi Baru. tentu masyarakat akan lebih mudah mencari 5 dari 90 dibandingkan cari 10 dari 180, Ya, gitu. betul. Jadi artinya masyarakat itu lebih 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 leluasa dia mengenal 5 orang dalam satu tempat dibandingkan 10 orang, gitu. Betul, betul. Nah, itu saya kira juga perlu kemudian nanti diatur ke depan. Nah, yang terakhir adalah yang kelima adalah soal sistem metodologi penghitungan konversi suara ke kursi. Yang selama ini Sinlek, ya. Kita pakai Sinlek, itu kursi pertama jadi bagi satu, kursi kedua bagi tiga, kursi ketiga bagi lima. Bagi lima, ya. Nah, saya kira itu juga nanti harus kita evaluasi karena itu pasti banyak juga ada suara-suara yang apa namanya tergeser, ya. Eh, ada ada misalnya caleg di partai A, ya, dia jumlahnya 100 atau 90.000, tapi dia bisa dikalahkan oleh caleg dari partai C yang suaranya cuma 30.000 karena memang hitungannya terputus karena hitungan masing-masing partainya, kira-kira gitu. Ya. Nah, itu 5 yang saya sebut sebagai isu klasik, ya. Setiap ada pembicaraan revisi undang-undang pemilu pasti muncul Muncul 5 terus isu itu. itu. Muncul terus itu ya, Bang. Ya. Ya. Nah, yang 5 berikutnya adalah saya sebutnya sebagai isu kontemporer, ya. Nah, yang pertama itu adalah keserentakan, ya. Nah, keserentakan ini sebetulnya menjadi problem, ya, termasuk tadi mungkin ini yang membuat jadi mahal. Dan ini artinya menjawab kalau dulu, ya, pengaturan keserentakan itu salah satu alasannya adalah efisiensi, ya. Ya. Dulu pada saat putusan kenapa pileg pilpres digabung, ya, kenapa pilkada digabung semua, salah satu pertimbangan utamanya adalah waktu itu soal efisiensi. Tapi ternyata tidak efisien, malah tambah mahal, baik secara penyelenggaraan maupun tadi hal-hal yang di luar penyelenggaraan tadi itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi 135 kemarin itu yang sekarang
kita anggap kontroversial misalnya, ya, membagi pemilu nasional dengan pemilu lokal itu, saya tidak mau mendiskusikan masuk soal eh, hasil putusannya ya, karena itu masih debatable. Tapi kita harus menangkapnya bahwa berkali-kali sebetulnya Mahkamah Konstitusi itu memesan kepada kita untuk melakukan pengaturan terhadap keserentakan itu, ya. Ya. Nah, tapi kita ambil contoh misalnya putusan 135 itu. Pertimbangan hukum kenapa dibagi pemilu nasional dan pemilu lokal itu karena selama ini dianggap isu daerah itu dikalahkan atau tenggelam dengan isu Betul, nasional betul. gitu. Nah, tapi sehingga dikatakan lebih lanjut di situ, institusi-institusi yang dihasilkan oleh tenggelamnya isu itu seolah-olah juga apa namanya diabaikan oleh masyarakat gitu ya dalam pemilihannya. Ya, ya. Nah, kalau kita pakai dua pertimbangan hukum itu ya sebenarnya hampir sama kalaupun digabungkan ya. Misalnya Pileg sama Pilpres. Itu pasti Pilpres kalah Pileg kalah dengan Pileg, isu pileg ya Pilpres. kalau ya. Pileg pasti kalah dengan isu Pilpres. Sama juga nanti Pilkada sama DPRD ya. Itu nanti pemilihan DPRD juga pasti kalah dengan pemilihan kepala daerah isunya. Ya, Karena masyarakat lebih tertarik isu-isu pemilihan eksekutif dibandingkan dengan DPRD. Apalagi kalau tadi DPRD-nya kita atur soal ya, district ya, magnitude-nya, terus kemudian soal sistem pemilunya gitu kan. ya, ya. Nah, makanya oleh karena itu, kalau saya sebetulnya sebaiknya nanti diatur. Kalau kita punya tiga jenis pemilu, atau nanti saya sebetulnya mau mengusulkan ada empat, karena kepala desa itu sebenarnya harus diatur dalam undang-undang pemilu, kalau menurut saya. Ya, tapi itu nanti hal baru yang kita diskusikan lah. Ya, Ya, harusnya memang mungkin kita mulai seperti dari tahun 2004. Ya, pileknya duluan, mungkin di sekitar bulan April, kemudian pilpresnya di bulan Juli, putaran kedua kalau ada itu bulan September, nah belum kan baru pilkadanya 2 tahun berikutnya. Nah saya kira itu akan betul. lebih fokus tuh, ya pileg Iya, iya. semua masyarakat fokus ke pileg, masyarakat fokus juga ke pilpres, kemudian juga masyarakat nanti akhirnya 2 tahun fokus ke Ya. pilkada gitu. Nah Dengan itu soal konsep itu, keserentakan. ya, dengan Nah kan itu yang diperdebatkan selama ya, ini ya, kan. Kalau putusan 135 itu kalau soal pilkadanya yang bergeser 2 tahun menurut saya nggak ada problem. betul. Tidak ada aturan yang dilanggar dan kemudian kita sudah punya Ya, jurisprudensi selama pengalaman, ini, punya pengalaman untuk pengalaman. ya, ya betul. Pilihannya bisa diperpanjang atau kemudian bisa ditunjuk PJ dan seterusnya gitu. Tapi kalau DPRD, itu tadi itu akan dispute dengan pasal 18 dan 222E di Ya, Undang-Undang 45. Nah, itu yang kita terus diskusikan, belum selesai itu polemik itu. ya, Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah tadi soal bagaimana kita mengantisipasi, meminimalisir atau menghilangkan ya praktek-praktek moral hazard pemilu tadi itu. Nah, kalau kita baca Undang-Undang 7 2017 maupun Undang-Undang 10 tahun 2016, memang kita agak sangat minim itu membicarakan tentang soal apa sih sebetulnya yang kita harus bisa jelaskan secara detail tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu itu, ya. Terus kemudian dengan segala modusnya ya. Kemudian bagaimana untuk mengantisipasi itu, menegakkan hukum terhadap itu, termasuk pemberian sanksinya itu yang nggak ada selama ini, nah, kayak gitu. gitu. Nah makanya ya kita menganggap pelanggaran-pelanggaran pemilu itu ya begitu-begitu saja. Makanya kenapa juga pada akhirnya praktek-praktek moral hazard pemilu itu ya semakin lama semakin meluas dan Menjadi-jadi, menjadi-jadi ya Bang Doli. semakin jadi-jadi dan kemudian menjadi biasa. Masyarakat kita Ya, jadi ya, biasa, ya, ya, menjadi biasa gitu. Eh, Sekarang di pinggir gang misalnya ada spanduk selamat datang serangan fajar tuh, itu iya, iya, menjadi iya. biasa seolah-olah itu tidak sesuatu yang tidak baik gitu. Ya, 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 itu yang tadi ada ada juga semboyan nomor biro, wani biro ya Bang Doli. NPWP ya kan. NPW. Jadi sepertinya Ah, masyarakat sudah terbiasa dengan itu. terbiasa makanya
itu yang bahaya saya katakan tadi, makin lama kita semakin terbiasa dan membiasakan diri menjadi masyarakat yang pragmatis, ya kan? Oke. Eh, Kemudian Delapan. yang kedelapan itu adalah soal pemanfaatan atau penggunaan teknologi ya di Oh dalam iya. pemilu kita, ya. Oke. Selama ini kita di dalam undang-undang kita itu tidak pernah mengatur, ya. Padahal sebenarnya kita bisa dari dalam rangka untuk mengurangi kerumitan tadi itu, kita Iya, bisa iya. melakukan pemanfaatan digitalisasi atau elektronisasi di dalam tahapan-tahapan pemilu. Nah, kemarin kayak misalnya Sirekap itu jadi rame, itu kan gara-gara KPU sebetulnya punya niat ya untuk menunjukkan bahwa harusnya pemilu kita semakin ini semakin modern dong, ya kan? Semakin apa namanya adaptable dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi gitu. Nah, maka mereka coba dalam kalau saya sebut e-election, e-election itu kan setidaknya dikenal ada tiga minimal itu. Satu e-voting, yang kedua e-recap, yang kedua e-counting, yang ketiga e-recap Iya, gitu. oke. Jadi yang Nah, maka Bang Doli, jadi yang Bang Doli maksudkan ini bukan e-votingnya ya, tapi e-recap dan e-countingnya. Untuk di nanti kita kaji, tapi yang penting dalam undang-undang ini sudah harus ada bisa menampung keperluan kita untuk menggunakan teknologi itu yang sekarang nggak punya. ya, Nah, ya, makanya ya. tadi kenapa KPU, jadi KPU itu jadi tanggung kemarin Sirekap jadi masalah. Dia menganggap bahwa kita harus menggunakan atau beradaptasi dengan perkembangan dunia gitu. Tapi di undang-undangnya nggak ada. Makanya dia putuskan tetap digunakan, tapi disebut sebagai alat bantu. Ya, Nah, alat bantu ini kan jadi putusan yang tanggung, yang ya, ya, gantung gitu. Nah, dalam politik, putusan tanggung itu pasti akan jadi masalah, ya. betul. Putusan yang nggak gantung aja, yang ajak aja kadang-kadang politik bisa jadi Jadi bermasalah, masalah. apalagi yang gantung Nggak gitu kan. tentu. Jadi sumber Makanya lah masalah. ribut tuh. Makanya ribut Sirekap-Sirekap itu kemarin. Betul, Gitu. betul, Nah, betul. makanya kita harus punya payung di undang-undang nanti yang mengatur dimungkinkan kita untuk menggunakan elektronisasi atau digitalisasi dalam tahapan pemilu. Nah, mau yang Baik. dipakai yang mana? Apakah recap atau Ikon, ikon. e-counting atau e-voting gitu. Itu nanti kita kaji. Karena kalau saya posisinya kalau e-voting itu kita harus hati-hati ya Betul, karena di beberapa negara di luar di Jerman di Belanda di apa udah dikoreksi juga itu betul. tidak dipakai lagi e-voting itu. Ya. Kemudian yang ke-9 itu adalah soal kita harus mengkaji ulang tentang lembaga penyelenggara pemilu Nah, dan ini juga penting. Betul, ini penting. seleksinya ya misalnya apakah KPU yang selama ini menjadi Komisi Pemilihan Umum itu sudah tepat lembaganya seperti itu, format lembaganya seperti itu, kemudian formasinya apakah seperti yang sekarang ini, gitu ya. Terus kemudian misalnya Bawaslu, apakah memang Bawaslu itu formatnya sudah konsep atau format lembaganya sudah betul seperti itu, juga termasuk formasinya dari mana saja, jumlahnya apakah sudah cukup, gitu. Termasuk DKPP juga seperti itu. Karena kemarin dari diskusi ada juga yang mengatakan misalnya soal posisi Bawaslu ya untuk memperkuat tadi menghambat atau mengurangi praktek-praktek bola pemilu itu. Sekarang ada dua pemikiran yang berkembang ya, disebut sebagai Badan Adjudikasi Pemilu misalnya gitu ya. Jadi dia menyelesaikan semua urusan-urusan pelanggaran administratif gitu ya. Ada juga yang mengatakan kalau gitu kita perlu membuat Komisi Penegakan Hukum Pemilu. Nah, bagus juga. Nah, jadi tapi artinya kita harus berusaha mencoba mencari atau mereposisi lah ya atau format baru Ada tentang lembaga. ada semacam lembaga peradilan khusus pemilu ya, Bang Doli ya, kalau gitu. Nah, termasuk saya mengusulkan ada lembaga lembaga peradilan pemilu karena selama ini kan soal sengketa pemilu dan pilkada kita itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang menurut saya ya
Mahkamah Konstitusi ini kan sebetulnya ada lembaga yang mulia ya, yang terhormat gitu. Tugas utamanya adalah menguji undang-undang dengan Undang-undang. Undang-Undang 45. Nah, jadi harusnya fokus ke situ. Jangan kita tambah dengan urusan-urusan yang teknis, Ya, angka-angka gitu ya. ya, ya, Dan itu kadang-kadang juga bisa merusak citranya Mahkamah Konstitusi kan, karena selama ini ya mohon maaf, kita prihatin ya kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan soal hakim konstitusi, masalah hukum pasti soal sengketa pilkada ya, 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 atau ya, sengketa pemilu gitu. Nah, tapi itu kan nanti urusannya di konstitusi kita amandemen, ya, 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 amandemen 45. Nah, yang ke-10 adalah soal ya, karena tadi saya katakan rezim pilkada sudah masuk juga rezim pemilu, yaitu soal pilkada, pelaksanaan pilkada. Bagaimana kita mengkoreksi tadi misalnya untuk mengurangi nepotisme ya, apa namanya, bagaimana kita menghasilkan kepala-kepala daerah yang betul-betul capable, cakap gitu ya. Nah, dan juga tetap murah, tidak mahal gitu ya. Eh, nah, makanya sekarang kan pilihannya ada tiga ya. Yang pertama mengusulkan ada yang tetap seperti sekarang, pilkada langsung. Kemudian ada juga yang mengusulkan pilkada kembali ke DPRD. Nah, tapi kalau saya mengusulkan pilkada asimetris, ya. simetris, ya, Ah, asimetrisnya ya bisa berjenjang ke atas, misalnya ya kenal. Jadi gini, sentra kekuasaan kita ini secara berjenjang kan ada tiga, ya, ya. Satu pemerintah pusat, pusat, kemudian kabupaten kota, dan kemudian desa. Nah, kalau kita lihat dari bawah, camat itu dia bukan sentra kekuasaan, salah satu sentra kekuasaan eksekutif di Indonesia ini. Makanya dia adalah alat atau aparatnya kabupaten kota, ya. Dan makanya dia tidak dipilih, dia ditunjuk gitu. Nah, sama gubernur juga sebetulnya bukan masuk dalam sentra eh, kekuasaan eksekutif di ini. Dia secara letterless disebutkan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat gitu. ya, betul, Nah, betul, makanya pemilihannya menurut saya nggak boleh sama dengan yang tiga eksekutif itu. betul, Kalau pilpres kabupaten kota dan desa itu dipilih langsung, gubernur nggak boleh dipilih langsung. ya, ya, Nah, tapi dia tidak boleh juga ditunjuk seperti camat. ya, Karena ya, ya, apa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita menjelaskan bahwa kepala daerah itu adalah termasuk gubernur, di mana kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, demokratis itu selama ini pengalaman kita prakteknya cuma ya, tinggal ya, dua. ya, Satu pemilihan langsung, satu lagi DPRD. DPRD yang Nah, milih, betul, DPRD. Nah, maka kalau kemudian kabupaten kota itu pilih langsung, ya menurut saya DPRD, gubernur itu DPRD saja. Tapi dengan catatan tidak sama dengan yang lama. Kita ya, juga ya, ya. harus bisa Kita membuat koreksi ya, Bang rekayasa. Robi. Kita Kita koreksi koreksi. ya, betul, Misalnya ya, perlu ada primary election, ya, di dalam partai. Partai membuka diri dalam proses betul, seleksi rekrutmennya. ya, Kemudian nanti melibatkan tokoh-tokoh untuk melakukan proses seleksi. Ada penyampaian visi dan misi dan lain-lain lah. Nanti kita ya, buat ya, ini. ya, ya. Bang Doli, Nah, eh, sudah sampai ya, nomor 10 ya, ya sudah yang ke sudah 10 ya, 10. 10. Di luar yang parpol. Iya, iya. Ini pertanyaan barangkali yang terakhir Bang Doli, karena kita dibatasi oleh waktu. Nanti juga kalau cukup, nanti kita bicara yang parpol. Ini soal bahwa waktu kita kan dibatasi, Bang. Ya kan? Meskipun pemilu 2029 itu masih panjang. Tapi kalau saya melihat kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang saat ini berlaku, kan ada tahapan-tahapan yang sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Gitu. Nah, Ya, kalau kita kalkulasikan itu sekitar medio 2026 sudah harus diundangkan itu Undang-Undang Pemilu yang baru itu. Nah, ini betul. target waktu ini kalau diselaraskan dengan eh, keinginan atau prinsip-prinsip meaningful
participation masyarakat gimana nih Bang Dodi? Nah itu kenapa saya eh, selalu mulai dari awal periode itu orang bilang apa namanya rewel, cerewet gitu ya. Nah, karena saya menganggap bahwa kita memang punya constraint waktu gitu ya. Pertama tadi ya kita ada deadline ya. Kalau pakai undang-undang dan peraturan yang sekarang, itu kan tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu. Dan 1 tahun sebelum tahapan dimulai itu harus sudah mulai dilakukan proses seleksi penyelenggara pemilu. Nah, itu artinya kalau dihitung itu jatuhnya Agustus 2026. Nah, kalau kita merujuk itu berarti bulan Juli undang-undang ini harus sudah selesai gitu loh. 2026. Nah, sementara yang kedua adalah kita kan ingin mengevaluasi ya terhadap sistem politik dan sistem pemilu kita yang sudah berjalan 27 tahun di dalam reformasi kita ya, dan kita sudah mulai memetakan ya eh, persoalan-persoalannya apa tadi yang saya sampaikan di awal tadi itu. Tentu kita ingin mencari yang terbaik ya untuk 27 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang ya. Eh, nah, kita mau mencari yang sesempurna mungkin. Nah, untuk mencari yang sesempurna mungkin itu, tentu kita butuh waktu ya, butuh waktu untuk mendiskusikannya secara luas ya, Hmm. dalam rangka memenuhi meaningful participation tadi. Kita perlu diskusi dengan kampus, kita perlu diskusi dengan Kelompok teman-teman sipil. civil Oke. society, kemudian kita perlu diskusi dengan teman-teman akademisi, ya. Kita juga perlu diskusi dengan elemen masyarakat yang lain, gitu. Nah, makanya kenapa saya mengusulkan waktu itu, ya 1 tahun atau 1 tahun setengah itu waktu yang cukup, gitu. Nah, tapi ini kan udah tinggal berapa bulan lagi nih, tinggal 10 bulan lagi kan. Iya, iya. Nah, Nah, nanti saya khawatir kalau makin lama ya, nanti masyarakat protes lagi loh. Nanti kok kesannya terburu-buru ya, Betul. dikejar-kejar misalnya hitungan bulanan. Nah, ada pandangan-pandangan yang tertinggal saya khawatir nanti itu. Nah, makanya saya selalu sampai sekarang terus mendorong ya apa namanya supaya elit-elit politik kita, pimpinan partai politik, Pak Prabowo eh, ya sudah harus segera mendorong ini untuk dibuka pembahasannya gitu. Karena ini tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam 1-2 bulan, ini akan panjang. Nah, makin Panjang cepat kita diskusi. buka, itu makin bagus dan mungkin makin kaya kita akan mendapatkan berbagai alternatif-alternatif konsep ya gitu. Nah, yang berikutnya alasannya kenapa harus cepat. Nah, ini Mahkamah Konstitusi ini setiap saat menunggu tuh mereka itu. Jadi mungkin ya bisa mungkin karena masyarakat menunggu ya, kenapa pembentuk undang-undang ini tidak mulai pembahasannya ya. Ya, karena mereka nggak datang ke kita, ya dia datangnya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Dan Mahkamah Konstitusi diterima, kemudian diputuskan. Nah, kalau ini nanti, kalau kita masih berlama-lama, katakan setiap minggu orang datang ke Mahkamah Konstitusi dan setiap minggu Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu, ya, maka nanti bisa pada saat dibuka, jangan-jangan begitu kita bahas pasal 1 itu putusan konstitusi A, pasal 2 putusan konstitusi B. Jadi jadi eh, kita tidak punya konsep yang utuh, yang komprehensif gitu loh. Ya, semuanya berdasarkan putusan tinjauan pasal per pasal gitu. Nah, ini yang menurut saya nanti ya akan membuat penyempurnaan ini menjadi tidak sempurna, menjadi tidak ideal gitu. Makanya kalau saya eh, terus ya menyuarakan mendorong ya segeralah kita mulai pembahasan ini kira-kira gitu Pak. Ya. Ya yang efisien, yang murah, tidak mahal, yang mudah, yang Hmm. menyenangkan gitu ya, yang berintegritas dan berwibawa, Ya, kemudian ya. menghasilkan output yang betul-betul lembaga yang kredibel, yang capable gitu, yang bisa dipercaya oleh rakyat untuk bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara kita.